Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para sedulur YouTuber, sedulur ya, kang semoga insyaallah besok bisa hadati haji sing mabrur, bakal mangan karo bolet sing mempur. Sarapannya karo bubur. Ya, insyaallah uripe subur makmur. Ada pemuda. Jadi katanya pemuda ini mempunyai jimat kendring mungil. Di mana jimat itu adalah sebuah benda yang rawan kalau imannya, kalau hatinya salah menggunakannya itu, takut dia itu mempercayai bahwa ada kekuatan pada jimat itu dan dia meminta di jimat itu tanpa hatinya itu meniatkan wasilah. Beda terkecuali seseorang itu punya hati ya, paham ilmunya, paham ilmunya bahwa jimat hanya sebagai wasilah, yang punya kekuatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, katanya itu jimatnya namanya kentring mungil. Jadi langsung saja nanti kita silaturahmi kepada pemuda ini. Nanti saya interogasi, saya tanya-tanya jimatnya itu dari mana dan untuk apa sih kegunaannya. Saksikan terus bersama Kalam Narasaba TV. Jangan kemana-mana, ikut terus perjalanan kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah di TKP. Di tempat ini, yaitu tempat tinggalnya atau mungkin andon turuwe atau andon dodoke, tempat duduknya ya. Dua pemuda yang antik ini katanya punya kedua jimat yang sakti. Namanya jimat kentring mungil, entah benar atau tidak namanya, nanti saya tanyakan langsung ke dua pemuda ini. Kita tanyakan bahwa jimat itu khasiatnya apa ada isinya, terus dia itu dapatnya dari mana. Ya, langsung saja ikuti. Nah, ini dengan siapa nih, Mas nih? Namanya siapa? Mas Puji. Mas Puji. Ini Rudi Hartono. Bang Rudi. Kesini lagi Bang, sini lagi Pak. Ya, ini lagi. Coba beriin dan jagong baik dong. Nih Bang Rudi sama Bang Puji ya. Ya, Bener tidak katanya punya jimat? kurang lebihnya benar. Bener tidak Bang? Kurang lebihnya Iya, begitu lah. iya. Jimat apa rannya lu? Katanya sih namanya Klenting Mungil. Oh, kentling apa? Klenting Mungil. Oh, bentar ya. Bentar. Namanya jimat apa? Klenting Mungil. Klenting mungil. Iya. Klenting mungil itu sejenis apa? Sejenis bentuknya sih kayak kendi gitu. Terus buat semacam ini tanya-tanya atau apa gitu. Jadi bisa ditakoni. Bisa ditakoni. Jadi bisa ditakoni sih, Bung. Nah, oli iki sampean ku sing ngendi? Kemarin-kemarin dulu tuh. Nah, Oh. terus dia mendapatkan impian katanya sih. Nah, terus dia katanya menarik sebuah benda yang dinamakan Klenting Mungil. Nah, berasal dari kuburan Wanaiman. Oh, Wanaiman. Jadi si jimat iki ana isinya ya? Ada isinya. Ada isinya. Iya, jadi bisa untuk ditanya-tanya. Katanya sih bisa. Bisa tidak untuk membantu ketika saudara ini memerlukan sesuatu? Bisa. Bisa. Nah, saya mau tanya, kan bagi pemuda itu kebutuhan dan sesuatu yang sangat diharapkan. Misalnya cewek, ya, misalnya cewek cantik, bisa tidak si Genting Mungil buat bantu Anda buat cari cewek yang cantik? Katanya sih bisa, tapi harus diputarkan. Diputarkan. Iya. Saya tanya dulu, udah pada nikah belum? Belum itu sih. Nah, ngapa beli di kongkon nuru wadon kongkon bisa dikawin? Justru ini yang punyanya yang suruh nyuruh. Oh. iya. Ya. Jadi namanya kentling mungil ya. Klenting Mungil.
dapatnya dari kuburan Wanaiman. Nah, jadi lamun buka si jimat kini, ketika membuka jimat ini ana wacaan atau mantra khusus tidak dari wasiat dari isi si jimat ini tuh? Ada. Ada. Loh, kira-kira boleh tidak disebutkan apa bacanya? Nah, bacanya katanya si Klenting Mungil sing wijilya ireng diputer giling, misalkan ke cewek yang namanya si A gitu. Iya. Nah, terus dia akan berasa kayak gimana gitu. Terus mantranya diulangi supaya Klenting Mungil wijilya ireng si ireng klenteng isun orang niat muter sapa-sapa. Iya. Misalnya niat muter si A. Nah, caranya kayak kui. Ada bacaan lagi enggak? Enggak. Lah, terus pernah mendengar katanya bisa mengetahui misalkan mau ada calonan kubu yang jadi itu jagoan yang mana, benar tidak? Bener katanya bisa. Iya. Pernah testimoni, pernah berhasil. Pernah berhasil. Dan katanya bisa buat cari nomor togel juga ya. Oh, kalau itu sih nggak pernah. nggak pernah. Soalnya nggak buat kayak gituan. Nah, dirasa-rasa nih ya punya pegangan jimat Kentling Mungil ini. Dirasa-rasa oleh Mas Rudi Hartono ini ketika menjalani kehidupan kemana-kemana, rasanya apa sih punya pendamping Kentling Mungil itu? Rasanya itu enak, seakan-akan kalau ada apa-apa dia selalu membantu. Selalu membantu ya. Kalau boleh tahu isinya tuh berupa khodam jin berbentuk apa? Berbentuk semacam yang satu, yang perempuan itu namanya Sri Nengsi. Oh, boleh diulangi namanya siapa? Sri Nengsi. Iya. Yang satunya lagi? Yang cowok namanya kalau nggak salah Galak Setapak. Oh, jadi luar biasa ini sedulur batur. Sarapannya bubur, boleh demempur, besok tadi haji sing mabrur. Ya. Amin. Jadi isi jimat Kenting Mungil ini katanya yang cewek namanya Sri Nengsi ya, yang cowoknya Galak Setapak. Jadi sejodok ini. Sejodoh. Coba kira-kira bisa dibuka tidak? Jimatnya. Coba dipegang. Dipegang bang, dipegang, nggak apa-apa. Oh, coba boleh saya lihat nih, boleh. Iya. Yang gede perempuan, yang kecil cowok. Oh, jadi kayak menusar ya. Manusia. Jadi bakal lanang tak katone cilik, ya ada wadon gede. Ya, Oh, kono. Jadi kalau laki-laki itu kelihatannya kecil dan perempuan itu katanya besar sedulur ya. Nah, jadi ini sudah kawin ini. Sudah nikah. Kira-kira siapa sih ngawinaken? Lah, yang nggak tahu mungkin bangsa itunya. Oh, bangsa itu. Lah katanya ini jimat Kenting Mungil ya. Bisa memberikan informasi buat si pemiliknya. Katanya dapat nyedot entah dari mana ya. Ini. Jadi ada khodam jinnya. Ya, dapat penarikan katanya. Di sebuah kuburan jelu. Wanaiman ya. Berkat tirakatnya Bapak Puji. Oh, iya. Coba kira-kira bisa nggak testimoni? Jadi yang penting gini ya. Saya tanyakan lagi, jimat Kenting Mungil setiap minggu atau setiap bulannya minta makan tidak? Ya apa dulu mah iya, cuman kan aku buang, dia balik lagi jadi apa sekarang mah nggak aku kasih minta. Dulu mah ya setiap malam Jumat minta dikasih makan itu ya biasa semenyan apa. Mangannya menyan. Iya, cuman ya sekarang mah nggak pernah aku kasih. Hari majikannya mangannya menyan tak? Kayak mangannya sih sega. Oh, pangan majikannya sega. Pokok doyan menyan pada Oh, orang doyan menyan ya. Nah, iya. Jadi gini, ayo coba berdiri. Ya. Jadi boleh saya pegang ya? Nah, jadi mana kameranya? Ini sekedar informasi bahwa bentuk daripada kedua benda ini namanya itu jimat Kenting Mungil katanya ya. Nah,
tergantung pemiliknya, bisa diyakini ada isinya atau tidak. Yang jelas ini adalah benda mati, sejenis batu bata atau tanah, yang dimana ketika dari unsur yang ada pada diri manusia sendiri, satu seperti air, kedua yaitu tanah, ketiga batu, keempat kayu. Itu keempat unsur alam tadi bisa diisi dengan sekehendak hati kita. Yang penting kita jangan sampai salah menggunakannya dari beberapa ajima-ajima ini. Memang tidak disalahkan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang penting satu diniatkan sebagai koleksi, dan yang kedua itu sebagai pecinta barang-barang kuno agar dijaga, ini tahu sejarah, karena sejenis ini dari zaman Angling Dharma pun ada ini ya, cita-cita dari dahulu. Nah, nanti saya tanyakan dari kedua pemuda ini, nah apakah keluar dari link atau tidak. Kalau keluar dari link, kita beri nasihat. Kalau tidak, syukur karena sudah menjaga benda pusaka yang katanya bertua ini. Coba Mas Rudi dan Bang Puji ya. Ya. Wis duwe jimat ki sudah punya jimat ini. Kira-kira lepas daripada atau keluar daripada link tidak? Maksudnya bagian duwe jimat ki enggal waktu sembahyang beli. Oh, saya sholat. Sholat ya. Sholat benar. Benar. Sholat. Bang Puji sholat enggak? Alhamdulillah. Sholat ya. Suka baca Al-Quran tidak? Suka. Suka. Bang Puji? Iya, Suka. Nah, jadi keistimewaan atau manfaat dari benda ini ketika sholat, sudah baca Al-Quran, baca sholawat ya. Berarti ini masih ada gunanya tidak buat sampean tuh? Tidak. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Kenapa masih disimpan? Karena ini kan buat hiasan. Buat hiasan. Koleksi. Ya. Koleksi, benar. Namanya ya. juga barang antik. Iya. Tadi kan katanya bisa dipanggil, bisa memberikan informasi ya. Berarti kan memberikan manfaat. Manfaat. Iya. Tapi kan setelah nggak digunakan kan, jadi kan dia mungkin nggak mau kali. Udah nggak mau ini. Iya. Jadi kan tadi kan ini kan benda ya. Benda. No, bisa memberikan informasi. Kira-kira saya tanya nih, ini benda dan bisa yang bisa memberikan informasi. Kira-kira berarti ada tidak yang menciptakan benda ini dan menciptakan sang memberi informasi itu? Ada tidak yang menciptakan? Yang menciptakan sih ada mungkinnya, tapi Iya. yang mengasih informasi mungkin nggak tahu ya. Enggak, jadi maksudnya gini ya. Ini kan benda. Berarti kan ada yang buat. Ada yang buat. Contoh yang buatnya manusia ya, entah jin. Jinnya itu ada yang buat tidak? Ada ya. Kalau manusia pun ada yang buat. Kira-kira siapa yang membuat daripada yang membuat itu siapa? Ya, Tuhan selalu Allah. Oh, Allah katanya ya. Allah. Jadi yang maha membuat dan memberikan segala-galanya adalah Allah. Jadi kalau mau sesuatu dan apapun bisa langsung saja kita minta kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Ya udah jadi beres nih. Yang penting meskipun punya ini tapi sedulur tidak disalahgunakan. Tidak disembah-sembah secara berlebihan. Ya, tidak disembah-sembah hanya sebagai koleksi katanya. Saya berterima kasih kepada mas-mas ini yang telah merawat benda ini. Silakan dirawat saja ya. Disimpan yang baik, kalaupun di dalam kamar ya. Jadi yang penting intinya kedua pemuda ini tetap sholat ya, sedulur, tetap sholat, tetap membaca Al-Quran, sholawat. Bahkan katanya setiap minggu punya kegiatan jamiah, iya tidak nih? Iya. Alhamdulillah iya. Lancar terus. Ya. Iya, jadi jangan macem-macem ya, nggak usah berlebihan dengan benda-benda yang seperti ini ya, karena tidak ada manfaatnya yang lebih. Kita jangan meminta kepada sesuatu yang bukan selain kepada Allah, tetapi langsung saja meminta kepada Allah. Tetapi bagi ahlu sunnah wal jamaah itu ada yang namanya wasilah. Jadi salah juga ketika langsung saja ke Allah, kembali saja kepada Al-Quran dan hadis. Itu kurang benar, tidak salah, kurang benar. Karena menurut tradisi kita itu harus menjaga daripada pusaka-pusaka. Tapi pusaka itu tidak lebih, seperti halnya misalkan saya punya keris,
Ya, saya misal punya keris. Begitupun juga sedulur, di rumah juga punya pisau kan? Lah, sama saja keris dan pisau itu digunakan dan dimaksudkan itu hanya sebagai hiasan dan alat saja. Dan perlu diketahui bahwa benda seperti ini, jimat seperti ini adalah androidnya zaman dulu. Alat smartphone zaman dulu bisa diajak komunikasi, bisa mengirim surat dari antar ke orang sakti lagi yang punya Android lagi. Jadi intinya ini adalah Android zaman dulu. Sekarang zamannya Android berbentuk kotak yang disebut HP. Jadi ini sebagai sejarah saja, ketika ingin meminta kekuatan, meminta sesuatu, langsung saja kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah para wali. Bertawasul, memperbanyak sholawat, lalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima kasih, beres kalau begitu. Tetap sholat 5 waktu ya, rajin berzikir, jamiaan ya. Terus kira-kira ada pesan tertentu nggak buat youtuber kira-kira bahwa benda ini tuh begini, seharusnya saja begini, singkat saja. Mas Rudi. Mas Puji dulu. Oh ya, disimpulkan saja satu orang saja, Mas Rudi. Yo. Ayo, Puji, Pak. ayo Bang Puji, simpulkan saja. Ya intinya mah jangan terlalu percaya sama benda-benda kayak gini, selalu ya terutama mempercayanya sama Allah Subhanahu wa taala satu. Cuman benda kayak gini mah cuman buat hiasan lah, cuman apa ya, semacam buat koleksi aja lah. Ya utamanya mah, yang paling utama ya minta doa, minta segalanya cuma kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Cuma itu aja yang bisa aku sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedulur, inilah yang dinamakan ilmu informasi. Ketika kita mau menjadi orang yang istimewa, belajarlah ilmu dari segala macam, berbagai macam, jenis-jenis macam ilmu. Karena orang yang berilmu, orang yang berpengetahuan, itu menjadi saksi nomor 3. Setelah siapa? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wa ulul ilmi wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Jadi orang yang berilmu itu menjadi saksi nomor 3 setelah Allah, malaikat, lalu orang yang berilmu, berpengetahuan. Jadi wong berilmu itu tidak kesasar nantinya ya. Loh, karena nganggo ilmu bakal tinemu. Bakal beli nganggo ilmu, engko ya kaya wong orlok jamu, badan pegelinu, boyoke kaku, raine mencu. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita telah mendapatkan informasi yang cukup menarik dan semoga bermanfaat kepada buat saudara-saudara semua. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai tadi mendatangi kedua pemuda yang memiliki kedua jimat kenting mungil tadi ya. Pokatan wongnya beli sembayang. Ya, kirain orangnya tidak sholat. Sekarang alhamdulillah dia itu sholat. Jadi wis beres lah, sing penting tidak macem-macem ya. Udah gitu aja. Saksikan selanjutnya. Insya Allah seru-seru.